Atau belum sampai ke sana kelas ini? Sudah, Bu. Sudah? Disampun, Bu. Oke, berarti sudah selesai tugasnya sampai ke distribusi student ya? Ya, Bu, sudah. Oke, baik. Kalau sudah dan sepertinya tidak ada masalah, saya langsung masuk ke distribusi C kuadrat. Saya absen dulu Istingana Filaili. Hadir, Bu. Amanda. Hadirah, Bu. Adiba. Hadirah. Amara. Hadirah, Bu. Anis. Hadirah, Bu. Anissa. Hadirah, Bu. Aulia. Aura. Hadirah, Bu. Dimas. Dimas? Yo, suara iki banget ya. Diva. Hadirah, Bu. Elva. Hadirah, Ibu. Erli. Hadirah, Ibu. Erlisa. Hadirah, Bu. Faisal. Hadir, Bu. Fatihatul. Hadirah, Bu. Fitria. Hadirah, Bu. Hayatun. Hadirah, Bu. Ilvanadia. Hadirah, Ibu. Isna. Hadirah, Ibu. Zainal. Hadir, Bu. Hadir. Khairunisa. Bu. Ladiva. Hadirah, Bu. Ulu. Hadirah, Ibu. Lutfi. Hadirah, Bu. Maudina. Hadirah, Bu. Hasan. Hasan biasanya masuk ini. Sandi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Azam. Hadir, Bu. Arifin. Hadir, Bu. Sulfan. Hadir, Bu. Nia. Nidaur Rohmah. Hadirah, Ibu. Fitri. Diani. Hadirah, Bu. Rahma. Hadirah, Bu. Randy. Hadir, Bu. Restu. Hadir, Bu. Rindang. Hadirah, Bu. Rita. Hadirah, Bu. Rita. Hadirah, Bu. Sulastri. Hadirah, Ibu. Ummul Habibah. Hadirah, Ibu. Ika. Hadirah, Bu. Junior. Hadirah, Ibu. Zahrotul. Hadirah, Bu. Nafisah. Hadirah, Bu. Nurhawati. Hadirah, Ibu. Subi. Izin, Bu. Oke, kemana? Lagi di luar kota, Bu. Oke. Ada suratnya? Gimana, Bu? Ada suratnya? Enggak. Oh ya, nanti biar langsung dikirim ke grup ya suratnya dulu. Enggak, Bu. Mami. Hadirah, Bu. Sutim. Hadir, Bu. Oke. Ivan. Oke, nggak ada. Baik, saya langsung masuk ke Saya belum, materi. Bu. Siapa? Saya belum. Hasan, Bu. Hasan belum, Bu. Udah. Oh, udah. Udah. Saya baru masuk ini, Bu, masalahnya, Bu. Kenapa kamu baru masuk? Sudah tak maksudnya loh. Oh. Saya ini dari rumah, Bu. Ini di jalan. Tadi lagi di jalan lagi, Bu. Oh Sekarang ya. udah sampai. Ya. Oke. Ya. Maaf, Bu. Tadi saya belum karena sinyalnya hilang. Siapa tuh? Nia Anissa. Oh. Oke. Ya, cukup. Ya. Saya share materi dulu. Ya. Sudah terlihatkah? Ya. Suara background saya terdengar keras atau tidak?
Kalau terdengar sangat keras, kita kuliahnya mundur aja ini, soalnya ruangan depan saya ada acara ini. Tidak terdengar, Bu. Oh, nggak terdengar, nggak mengganggu banget gitu ya? Tidak. Oh iya, oke. Oke ya. Nanti kalau terdengar keras, saya dikasih tahu ya, biar saya tidak ngorong-ngorong. Ya, kita masuk ke materi tentang distribusi C kuadrat. Ada banyak istilah C kuadrat. Ada yang istilahnya chi kuadrat, chi squirrel. Ada juga yang chi kuadrat, chi squirrel, kemudian ada C kuadrat. Itu istilah yang sama. Jadi nanti kalau banyak buku yang menggunakan istilah berbeda, istilah sama, yaitu kalau saya pakai adalah C kuadrat. Ya. C kuadrat ini simbolnya adalah X besar, kemudian dikuadratkan. Nah, kalau dilihat dari grafiknya, beda dengan grafik yang kemarin, teman-teman. Kalau grafik yang kemarin distribusi normal sama distribusi student itu grafiknya itu simetris. Nah, simetris di sini menunjukkan bahwa grafik yang terbentuk atau sebaran datanya itu sifatnya itu general, artinya berlaku di banyak tempat. Tetapi dengan sebaran data yang menggunakan distribusi C kuadrat, karena memang dia tidak simetris, ini menunjukkan bahwa distribusi datanya itu nggak bisa dianggap general. Artinya banyak hanya berlaku di sebuah tempat tertentu. Artinya tidak berlaku generalisasi. Jadi berlaku hanya studi kasus saja. Nah, oleh karena itu maka C kuadrat ini dipakai untuk statistik yang sifatnya adalah non parametris. Sudah pernah mendengar istilah non parametris atau belum? Belum. Oke. Belum, Bu. Sudah dapat materi metodologi penelitian kuantitatif belum? Belum. Oh, belum. Oke. Pernah mendengar kata parametris? Belum, Bu. Oke. Parameter. Tolak ukur sebenarnya, Bu. Nah, parameter itu tolak ukur atau bisa juga dikatakan sebagai alat ukur. Nah, saya tulis di sini. Hah? Suaranya seru banget deh. Ini parametris. Nah, parametris itu artinya terukur. Nah, terukur di sini menunjukkan bahwa sifatnya general. Artinya apa yang terjadi di sebuah tempat sangat mungkin sekali terjadi di tempat yang lain, bersifat general. Tetapi kebalikan dari parametris ini adalah namanya non parametris. Ya, metris. Jangan Anda anggap bahwa non parametris itu artinya tidak terukur, bukan. Baik parametris maupun non parametris semua dihasilkan dari kegiatan mengukur dengan menggunakan instrumen penelitian. Bisa tes, bisa angket, bisa lembar observasi, bisa lembar dokumentasi. Perbedaannya hanya terkait dengan apakah bisa digeneralisasi atau tidak. Kalau parametris dia bisa digeneralisasi, tetapi kalau non parametris dia tidak bisa digeneralisasi atau bersifat studi kasus. Ya, jadi perbedaannya cuma di hal itu. Kalau perbedaan lainnya sebenarnya sama, karena non parametris maupun parametris itu menyangkut yang namanya uji asumsi. Nanti mungkin kalau nggak di pertemuan 14-15, nanti sebelum Anda menggunakan uji tertentu, Anda harus melewati yang namanya uji prasyarat. Ya, uji prasyarat yaitu uji yang dilakukan untuk nantinya cara atau analisis yang Anda pakai akan memilih parametris atau non parametris. Nah, uji prasyarat itu banyak sekali, tetapi yang utama cuma ada dua, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, mungkin teman-teman mikir, Bu, berarti uji normalitas itu seperti uji yang distribusi yang kemarin, berbeda lagi.
Jadi uji distribusi normal dengan uji normalitas itu dua istilah yang berbeda. Nah, kapan itu kita pelajari? Nanti kalau udah di pertemuan ke-14 dan ke-15. Jadi untuk uji prasyarat ada dua. Yang pertama adalah uji normalitas, ya, normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas untuk memastikan apakah data hasil penelitian tersebar secara normal, memenuhi kurva normal atau tidak. Sedangkan uji homogenitas, apakah data yang kita ambil itu betul-betul mewakili dari populasi yang sifatnya homogen atau tidak. Nah, ketika dua uji ini terpenuhi, baik untuk uji normalitas maupun uji homogenitas terpenuhi, maka teman-teman, kalau dua ini sudah terpenuhi, maka akan diarahkan untuk uji lanjutnya menuju ke dalam uji parametris. Nah, tetapi kalau salah satu saja tidak terpenuhi, teman-teman tidak akan diarahkan untuk uji lanjut kepada uji parametris, tetapi ke uji non-parametris. Nah, mungkin teman-teman mikir, Bu, ada uji lanjut, ada uji basic. Ya, dalam statistik memang ada statistik yang basic, ada statistik yang lanjut. Yang sudah teman-teman pelajari di awal, yaitu tentang distribusi normal, distribusi student, dan distribusi dua ini yang hari ini kan kita bahas, ini masuk sebagai alat untuk nantinya menguji hipotesis, tetapi masih di dalam tahapan atau taraf yang sifatnya basic. Nah, untuk uji lanjutnya bagaimana? Besok pas kita sudah masuk ke dalam uji korelasi, uji regresi, uji T, dan nanti satu lagi tentang uji ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Itu sudah masuk ke dalam uji lanjut. Jadi kalau untuk uji basic kita baru masih berkutat di distribusi C kuadrat. Jadi perbedaannya parametris dan parametris itu di sana terkait dengan pengambilan kesimpulan dan sekaligus nanti melihat apakah uji prasyaratnya terpenuhi atau tidak. Bisa dipahami tidak? Kecepatan saya menyampaikan? Iya, Bu. Oh. Masih agak bingung. Oh, rotok bingung. Ya sudah. Bingungnya di mana? Ya sudah. Dinikmati bingungnya dulu ya. Ini sebagai prolog saja. Nanti pas kita sudah masuk ke uji lanjut, saya ulangi lagi. Yang penting teman-teman sudah pernah mendengar dulu nanti bahwa ada tahapan lain selain nanti uji distribusi yang sudah kita bahas ini. Ya, pelan-pelan saja dulu. Oke, ini sekilas mengenai uji distribusi C kuadrat. Untuk bisa lebih tahu lagi tentang apa itu fungsinya, kemudian karakteristiknya itu apa, selain yang tadi sudah dibahas, kita lihat dulu ini pengertiannya. Silakan dibaca 1 menit dulu, baru nanti akan saya jelaskan. Humboldt itu ada 2 center gitu, satu center ASEAN, kajian ASEAN. Nah kayak Pak Asfa kalau itu kalau ASEAN lewatnya DIT, Islamic. Oke, kita lihat satu poin per poin. Yang pertama tentang fungsi. Di sini saya kasih warna merah. Itu menunjukkan penekanan bahwa salah satu fungsi dalam distribusi C kuadrat itu adalah untuk komparasional. Jadi untuk mengcompare, membandingkan, ya, membandingkan. Perbandingan di sini apa yang dibandingkan? Ada 2 kata kunci di sini, hubungan dan perbedaan. Jadi ketika kita pengen mengkomparasi antara 2 hal itu, ingin mengetahui perbedaan 2 hal itu, maka kita bisa menggunakan uji C square atau C kuadrat. Ya. Nah, di sini
ketika terkait dengan fungsi di sini ada tidaknya hubungan atau ada tidaknya perbedaan, maka penentuan hipotesisnya lumayan berbeda dengan yang kemarin ya. Ini H0 dengan HA. Kalau kemarin kita mengkritisi ada dua pola hipotesis, apakah satu sisi atau dua sisi. Nah, sekarang kita hanya bisa memfokuskan ke satu sisi. Kenapa? Dari bentuknya saja kita tahu bahwa satu karakteristik lagi dari C kuadrat, dia hanya mengenal uji satu sisi. Kalau gambarnya seperti ini, sisi kanan apa kiri teman-teman? Kanan, Bu. Kanan. Kalau sisi kanan, maka kita bisa menuliskan bahwa H0 yang biasa kita pahami menunjukkan bahwa nu sama dengan nu 0, dan ketika H1 atau HA menunjukkan bahwa nu lebih besar daripada nu 0. Oke, memang betul. Tetapi terkait dengan fungsi dari distribusi C kuadrat, maka formula ini akan digeser, teman-teman. Digeser apa? H0 di sini yang semula menunjukkan dia sama nu sama dengan nu 0, maka nanti diganti dengan sebuah formula, yaitu tidak ada. Tidak ada apa? Kata kunci tadi ada dua, hubungan atau perbedaan. Maka nanti di sini H0-nya bunyinya bukan lagi menggunakan istilah ini nu, tetapi cuma menyampaikan tidak ada. Misalnya perbedaan antara dua hal misalnya. Kalau misalnya hubungan berarti tidak ada hubungan antara dua hal. Nah, untuk H1-nya atau HA-nya, maka ingat dulu di awal kita sudah membahas bahwa H0 dengan HA saling berkebalikan. Kalau H0-nya tidak ada, berarti HA-nya berarti apa kebalikannya tidak ada? Ada. Ada. Oke. Jadi nanti HA itu dikonversi menjadi ada dan H0 dikonversi menjadi tidak ada dengan menggunakan dua kata kunci itu, yaitu entah itu hubungan, entah itu perbedaan. Bisa dipahami? Insya Allah. Baik. Insya Allah. Kita lanjutkan. Nah, selain tadi pengertian mengenai komparasional, kita juga mengenal lagi yang namanya non-parametris. Ya, tadi sudah disampaikan non-parametris itu berarti tidak bisa bersifat general, hanya berlaku di kasus tertentu saja. Ya, di mana nanti tidak membutuhkan uji prasyarat, baik itu untuk uji normalitas maupun homogenitas. Ya. Kemudian yang ketiga, metode C kuadrat menggunakan data, yaitu data nominal. Kalau dulu ada 4 macam data, salah satu data ini bisa dipakai kalau datanya data nominal, maka bisa dipakai dengan menggunakan uji C kuadrat. Kemudian ini sudah kita singgung, hanya menguji satu sisi atau sebelah kanan dengan konversinya yang tadi sudah kita bahas. Ya, ini pengertiannya. Kemudian karakteristiknya kita lihat teman-teman, agak mirip-mirip dengan yang kemarin sudah kita bahas. Ya, di sini ada kata DB ya. Kemarin kalau uji T pakainya apa? D apa ya? D apa kalau uji student? DF, degree of freedom. Ini sama juga dengan istilahnya DK, degree atau derajat kebebasan. Lah sekarang muncul lagi di sini DB tanpa BD, bukan demam berdarah dengue ya, tetapi ini adalah derajat bebas. 3 istilah ini sama, mau pakai DF, DK maupun DB itu sama. Ya, jadi nanti muncul. Cuma di sini munculnya kalau kemarin ketika distribusi T menunjukkan bahwa DK sama dengan N-1, sekarang nggak berlaku di sini teman-teman. Sekarang berlakunya
di sini sama dengan K kurangi dengan M. Nah, di sini muncul K. K di sini, nah ini perbedaannya dengan distribusi sebelumnya. Kalau distribusi sebelumnya, kita hanya mengenal anggota atau data itu dihitung dari jumlah datanya. Tetapi kalau di sini, masing-masing data kita ubah dalam bentuk kelompok. Ya, maka K ini menunjukkan adalah kelompok. Nah, kemudian M ini menunjukkan faktor apa yang kita bedakan. Ya, kalau di beberapa buku dia menunjukkan sifat dari yang dibedakan. Contohnya kayak gini teman-teman. Misalnya saya ngajar di PAI itu ada ABC. ABC itu kan menunjukkan kelompok ya. Maka ABC itu karena menunjukkan kelompok, K-nya adalah 3. Misalnya saya membandingkan mahasiswa PAIA, PAIB, dan PAIC itu saya lihat dari capaian belajar statistiknya. Maka yang saya bedakan cuma satu. Saya nggak mikir masalah entah kalian punya aktivitas di mana namanya, punya aktivitas di organisasi yang pastinya memiliki keaktifan tersendiri, kemudian mungkin memiliki karakter rasa ingin tahu tersendiri, atau kemudian memiliki capaian belajar di materi yang lainnya juga selain statistik. Saya nggak melihat itu, tetapi saya cuma melihat dari capaian belajar statistiknya saja. Ya, maka karena saya cuma melihat dari satu hal itu, yaitu capaian belajarnya statistik aja, maka M-nya nilainya adalah 1. Ya, maka kalau misalnya K-nya tadi ada 3 kelas, berarti 3, M-nya 1, maka DB-nya atau DF atau DK nilainya adalah 2. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Insyaallah. Oke, berikutnya lagi kita melihat bahwa C kuadrat ini, grafik C kuadrat ini memiliki luasan, teman-teman. Luasannya itu sama dengan luasan grafik yang sebelumnya, normal dan student, yaitu nilainya 1 atau sama juga dengan 100%. Nah, kita lihat di sini alfa. Alfa itu menunjukkan apa kemarin ya, alfa ya? Alfa apa ya? Signifikansi. Betul, alfa adalah signifikansi. Jadi kalau di sini alfa menunjukkan signifikansi berada di pojokan, misalnya saya pakai 5%. Berarti daerah yang tidak diarsir nilainya berapa persen, teman-teman? 95%. Ya. Jadi dia sifatnya ngitungnya kalau jarak atau batasnya di antara X kuadrat tabel, kita melihatnya dari sisi 0 sini ke kanan. Semakin ke kanan semakin nilainya besar. Meskipun penggunaan alfanya itu ditentukan dari pojok sebelah kanan. Jadi ketika batasnya dihitung dari kiri ke kanan, tetapi kalau alfanya, luasannya dihitung dari kanan ke kiri, dari mulai pojok yang kecil. Ya, jadi hati-hati, misalnya nanti ternyata ditentukan X kuadrat tabelnya sama dengan 2,40, bukan dihitung dari kanan ke kiri, tetapi mulai dari kiri ke kanan, dilihat dari sumbunya, yaitu 0,0-nya. Jadi dihitungnya dari kiri ke kanan. Ya, ini karakteristik dari C kuadratnya. Dan untuk langkah-langkah uji hipotesis dengan menggunakan C kuadrat juga sama, ada 6 langkah. Dan sama dengan persis kemarin, yang membedakan cuma di langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah yang kelima. Langkah 1, 2 sama persis. Langkah 2 terkait dengan tadi. Teman-teman nanti menentukan distribusinya apa dan DF-nya berapa. Kemudian langkah keempat, teman-teman melihat tabelnya, selamat datang ya ke tabel ketiga. Tabelnya lagi baru. Kemudian yang kelima, ini
hitungan nilai uji statistik. Perhitungan nilai uji statistik juga selamat datang nih, ketemu satu lagi formula. Kemarin sudah dapat 2 formula, sekarang dapat lagi 1 formula. Kemudian yang langkah ke-6 kesimpulan sama persis. Tinggal nanti teman-teman membaca. Ketika menentukan C kuadrat hitungnya itu berada di ranah penerimaan H0 atau HA. Ya, kita lihat, kita mulai belajar dulu membaca tabel dulu. Ya, contohnya tadi misalnya saya ingin membedakan capaian belajar statistik pendidikan antara PAIA, PAIB, dan PAIC. Berarti K nilainya sama dengan 3 dan M nilainya sama dengan 1, maka DF-nya sama dengan 2. Ya, taruhlah saya mau mengambil alfanya adalah 5%. Ketika alfanya 5%, maka kita bisa melihat ini adalah tabelnya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kurang besar. Oh, kurang besar. Sebentar, saya tak keluar dulu, tak ambil tabel yang lebih besar sebentar ya. Sambil mendengarkan konser itu ya. Serak-serak baca krapola. Itu lagu baru ya. C-square. Ya, saya baru bergabung tadi tuh, Bu. iya, saya tahu. Ya udahlah, relakan aja ya, Mas Ian ya. Ivan. Oke, sudah ditangkap layar belum? Mau ngobrol karo Pak Sewan? Oke. Di kaitan karo sekolah singgung kon Bapak. Oke. Aring tua kali. Sudah terbaca? Tua. Oke. Kalau tadi probabilitasnya 5%, kemudian DF-nya 2, nilainya berapa teman-teman? Salah, 10,597 itu berapa? 5% apa setengah persen? 5,991 Bu. Ya, 5,991. Ini yang benar. Ingat, hati-hati. 0,05 5%. 0,005 itu setengah persen. Ya, nanti hati-hati juga ketika 1%. Yaitu 0,01, bukan 0,1. Kalau 0,1 dia masuk ke 10%. Ya, jadi nilainya yang betul ketika alfanya 5% dan DF-nya 2, nilainya adalah 5,991. Jelas ya? Ya, jelas. Oke, 5,991. Kalau 5% dari degree of freedom-nya 3 berapa? 7,815. Kalau besok teman-teman mengerjakan tugas, nanti cari ya tabel C-square. Ya, nanti sama ketemunya kayak gini. Jadi dia lebih praktis dibanding kemarin yang tabel distribusi student. Kalau dari distribusi student ada DF-nya juga, tetapi di bagian atas kan ada pembedanya. One tail apa two tail. Jadi satu sisi apa dua sisi. Tapi kalau untuk C-square karena dia karakteristiknya hanya satu sisi, maka dia lebih sederhana. Oke, kita lanjut ke materi itu, berarti langkah yang ketiga dan keempat teman-teman sudah bisa, tinggal langkah yang ke
Hasil sehari kamu berapa hari? Ya 10 hari. Oh, entah ini apa? Aku fiksasi ini prodi apa bahasa bikin. Ya. Ternyata yang 2 tambah itu masuk ke sinus. Oke. Langkah kelima. Ya, ini kalau kemudian kemarin kita pakai ada T hitung, T tabel, pada distribusi C kuadrat juga ada. Ini C kuadrat di sini, kalau yang menghitung berarti menunjukkan ini adalah C kuadrat hitung. Ya, ini C kuadrat hitung. Ya, kalau untuk yang C kuadrat tabel, yang tadi teman-teman baca dari tabelnya. Nah, C kuadrat hitung, ini rumusnya nggak usah kaget. Sama mirip-mirip dengan apa ya waktu teman-teman mengerjakan apa ini? Rumus apa ini? Ada teman-teman naik dari Pak Asduri. Apa itu? Sama mirip dengan rumus apa? Masih ingat nggak rumus ragam atau standar deviasi? Atau simpangan baku? Ragam, Bu. Ya, ragam ya. Oke, jadi ini bukan rumus baru, rumusnya rumus yang biasa, cuma ketentuannya yang berbeda. Di sini ada O, ada E. OF ini frekuensi yang diamati pada kelas yang sama, atau di sini O itu OF ini EF ini menunjukkan bahwa frekuensi yang diharapkan, atau cara mudahnya E itu adalah harapannya, kemudian O sesungguhnya. Ya, ini sesungguhnya ini harapannya. Nah, kenapa ada sesungguhnya maupun harapannya? Misalnya kita mau menjual sesuatu, misalnya kita memproduksi sebuah barang. Nah, seketika kita akan tahu barang itu laku dan tidaknya, kita harus punya dasar dulu. Apakah tahun sekarang dan tahun sebelumnya ada perbedaan yang signifikan apa enggak? Ya, perbedaannya nanti mengarah kemana? Peningkatan atau pengurangan? Jadi misalnya kita tahu bahwa sejauh ini barang yang saat ini yang sudah bisa terjual adalah 20% dari total semua jumlah di sebuah tempat tertentu. Maka kalau kemudian kita ingin menambah ya jangan langsung 100% gitu loh, tapi sedikit dari yang kita tambahkan setelah kita juga melihat tahun sebelumnya. Ya, jadi nanti di sini ada O dengan FE-nya, nanti merupakan pembagi antara apa yang diharapkan dan apa yang kenyataannya. Nah, mungkin teman-teman masih bingung, kita lebih baik praktek saja. Ini contoh soalnya, silakan baca 1 menit. Langsung diterima, mau ditelepon langsung, wah bisa banget, bisa banget, kamu mau diatur. Tapi yang kan harap ngomongin kepala sekolah kan, tapi ngenteni fiksasi sekolah anak dosen mahasiswa ini seperti apa hubungan makan. Jadi apa sangat sekali kalau misalkan di terus oleh situ nanti ya. Udah tuh? Sama yang sofa saya kirim ke mana? Oh ya, kita kirim linknya aja. Ya, oke gitu aja. Oke, saya nyambil ngajar soalnya. Apa Kumi? Buat 9, Bu. Masya Allah. Ngapa repot-repot kamu masih punya uang, minta uang sama orang tua toh? Masih ada tabungan, Bu. Ya Allah. Mohon maaf ya Bu Muk, selama bimbingan saya terlalu ini terus banyak nggak
manutnya atau gimana? Tutur kata saya yang kurang sopan atau gimana? Mohon maaf ya Bu. Iya, sama-sama. Saya juga minta maaf ya Mbak. Mungkin selama membimbing Mbak Risti sering tak buru-buru, ayo Mbak cepet sini. Sudah ditunggu karena udah lama misalnya, yang minta maaf ya Mbak. Ya semua proses itu menjadi pembelajaran lah. Mohon maaf ya. Iki, kayak ini tuh dari Mbaknya. Oke, sama Ibu. Oke, ya sama-sama ya Mbak. Maaf ya Mbak. Nanti saya lagi ke Ibu buat yang softwarenya. Iya, nanti tak kirim. Ya, oke. Yuk sama-sama. Guys, ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita analisis bareng. Itu siswa SMK. Item apa yang berapa kelompok itu? Kalau kemudian kita lihat dari soalnya. 4 Bu. 4 kelompok Bu. 4 kelompoknya itu kelompok daerah apa siswanya? Daerah. Daerah. Betul. Jadi ceritanya siswa SMK itu memproduksi souvenir. Souvenirnya itu kemudian dijual di 4 daerah. Daerahnya ada daerah A, daerah B, daerah C sampai daerah D. Jadi tahun lalu ya, ini souvenir ini sudah dijual di daerah A, B, C dan D masing-masing ada 20%, 10%, 30% dan 40%. Nah, tahun ini ya, souvenir yang dijual itu di daerah A 85, B 60, C 175, dan D 182. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah distribusi penjualan tahun ini berbeda nggak secara signifikan dari tahun yang lalu dengan taraf signifikansi yaitu 5%. Jadi kata kuncinya perbedaan apa hubungan? Perbedaan karena ada kata berbeda. Ya. Kemudian kita akan melihat dari data-data ini berbeda atau tidak, kita uji ceknya. Nah, karena kelompoknya ada 4, yaitu jumlah grupnya, daerahnya ada 4, M-nya di sini 1 karena souvenirnya jenisnya 1. Maka M-nya sama dengan 1, maka DF-nya nilainya adalah 3. Alfanya nilainya 5%. Maka kalau tadi teman-teman saya sempat tanya berapa alfa 5%, DF 3, ternyata nilainya 7,815 kalau tidak salah. Ya, 7,815. Saya cek sekilas tadi, teman-teman tinggal lihat sendiri ya. Betul nih, 8,15. Nah, jadi kalau kemudian saya gambarkan, nanti bentuknya kayak gini. Ya, jadi nanti kita diarsir. Yang diarsir oke, yang diarsir ini daerah penerimaan HA. Ya, nilainya adalah 5% dan ini daerah penerimaan H0. Nah, 7815 yang tadi dari tabel inilah yang dikatakan sebagai C kuadrat tabel sama dengan 7,815. Sebentar dulu aja buleku. Assalamualaikum. Sebentar nih. Ada bule-bule. Oke, jadi batasnya adalah X kuadrat, nilainya adalah 7,815. Nah, langkah 4 sudah oke, kita lihat di langkah 5. Ya, kita lihat langkah 5. Ya, langkah 5
tulisannya kelihatan apa enggak teman-teman? Kelihatan. Oke, kelihatan. Oke. Jadi di sini ini 85, 60, 175, 180 itu yang kenyataan, maka simbolnya adalah 0. O. Tapi kalau untuk yang diharapkan ini adalah E, tadi bukan bentuknya angka, tetapi bentuknya proporsi. Ini 20%, kemudian ini adalah 10%, ini adalah 30%, dan yang terakhir 40%. Ya. 20% dari 500. Kenapa 500? Karena total dari yang O 85 tambah 60, 175, 180, nilainya adalah 500. 20% dari 500 nilainya adalah 100. 10% dari 500 nilainya adalah 50. 30% dari 500 nilainya 150. Dan 40% dari 500 nilainya 200. Bisa dipahami atau belum teman-teman? Ya, misalnya ya 20% dikalikan dengan 500, ini nilainya sama juga dengan 20/100 kali 500. Total Z ketemu 5 kalikan 2 nilainya adalah 100. Maka nilainya di sini adalah 100. Bisa dipahami ya? Ya Allah. Ya, yang lainnya biasa. Berikutnya lagi teman-teman minta untuk selisih O dan E. 85 dengan 100 selisihnya min 15. 60 dengan 50 selisihnya adalah 10. 175 dengan 150 min 25. Dan 180 dengan 200 ini adalah 20. Tinggal nilai-nilai ini teman-teman kuadratkan. Nah, nilainya sudah kuadrat seperti ini. Maka ketika sudah nilainya adalah kuadrat, maka langkah lanjutannya ini yang teman-teman perlu cek di sini ya. Hasil pengkuadratannya dibagi dengan E. E itu adalah yang diharapkan. Atau kalau misalnya bisa yang diduga. Ya, E itu yang diduga. Ya, 225 bagi 100 2,250. 100 dibagi 50 nilainya adalah 2,00. 625 bagi 150 nilainya 4,167 dan sampai yang terakhir. Kalau sudah tinggal dijumlah, ternyata nilainya 10,417. Oke, sampai sini ada yang masih belum paham atau sudah? Ibu izin bertanya. Boleh. Yang pada langkah 5 yang diharapkan yang E, contoh daerah yang A itu kan di situ 100 ya Bu. Iya. Kata Ibu itu berasal dari 20%. Caranya yang tadi 20 dibagi 100 dikali 500. Itu yang 20 dibagi 100, yang 100 itu emang dari rumusnya apa bagaimana? Oh, 100 ini justru hasilnya. Oh. Kan tadi yang didata cuma 20% diketahuinya. Bisa dipahami? Masih bingung. Oh, masih bingung. Tadi kan di soal kan ke daerah A dikasih stok 20% dari keseluruhan kan gitu toh? Iya. Nah, 20% dari seluruhnya kan nilainya 500 kan? Iya. Nah, maka 20 kalikan 500. Tadi nilainya kan 100 toh? Iya. Nah, jadi 100 ini konversi dari 20%-nya. Oh, gini paham Bu. Terima kasih. Sama-sama Lutfi. Ada lagi? Diva? Diva, oh Diva.
Enggak ada? Saya mau tanya, Bu. Boleh. Junior, Diva. Diva apa Junior? Ya, siapa wae sing ngono? Aku izin bertanya. Tadi kan di soal itu secara signifikan dari tahun lalu dengan tingkat signifikansi itu 0,05%. Tapi pas yang di langkah ketiga itu alfanya 5%. Itu emang kayak gitu apa gimana, Bu? Oh, sorry. Aku berarti yang salah. Oh, maksud saya ini aku yang ini. Ini maksudnya soalnya itu 0,05, bukan 0,05%. Sorry. Terima kasih, Mbak Junior. Iya, Bu. Ya, ini 5%. Kalau itu harusnya 5% atau 0,05 gitu. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Baik, ada lagi? Tadi ada yang Mas Seh? Ada yang mau tanya Mas Seh? Itu udah ditanya sama Mbak Lin sama Bu. Oke, sip. Terima kasih. Ada yang mau diperjelas lagi? Oke. 1, 2, 3. Enggak ada. Berarti saya lanjut. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya gambarkan lagi grafiknya, teman-temannya. Grafik ya, teman. Ya, berarti yang paling bagus lah. Ya, grafiknya jelek banget ini. Ya. Ya, grafiknya adalah ini, ya, di mana ini yang saya arsir ini adalah penerimaan HA, ya. Ini berarti daerah penerimaan H0. Ini H0, ini berarti penerimaan HA, di mana tadi C kuadrat tabel ini nilainya 7,815. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Di sini diketahui bahwa C kuadrat hitung nilainya 10,417. Penentuannya dari mana? Dari nilai 0, ini di pojok ini. 0 ke kanan. Kira-kira kalau 10,417 itu berada di sebelah atau di daerah yang diarsir atau daerah yang tidak diarsir? Diarsir. Diarsir, Bu. Karena dia lebih besar daripada 7,815. Artinya kesimpulannya yang diterima berarti apa? HA. HA. Bagus. HA diterima. Artinya apa? Kembali lagi ke penerimaan. Di sini H1 berarti ada perbedaan. Ya, berarti kesimpulan juga sama, ada perbedaan yang signifikan antara apa? Distribusi persentase penjualan tahun lalu dan tahun ini. Maka di sini dituliskan ada artinya ada perbedaan persentase barang yang dijual tahun ini dan tahun lalu. Nah, mungkin teman-teman kepo nih, kalau ada perbedaannya itu lebih bagus yang mana? Tahun yang sekarang apa tahun yang lalu? Begitu. Ceritanya kan kayak gitu ya. Nah, kalau ingin tahu secara statistiknya, teman-teman nanti bisa lanjut dengan yang namanya uji gen ternormalisasi. Ya, ini nggak usah dipelajari sekarang, tapi nanti tak pelajari di pertemuan ke-14 maupun 15. Jadi setiap kali kita belajar itu sebenarnya menjadi basic untuk materi berikutnya gitu. Jadi yang jelas untuk materi ini khusus hanya bisa mengetahui ada tidaknya perbedaannya saja. Ya, tapi kalau ingin teman-teman lihat secara kasat mata, boleh tuh dilihat. Kalau misalnya
yang tahun lalu 100, kemudian menjadi 85, 50 menjadi 60, 150 menjadi 175, kemudian 200 menjadi 180. Kira-kira kalau teman-teman melihatnya di tahun yang sekarang itu lebih baik dibandingkan dengan tahun yang lalu tidak kalau secara kasat mata? Lebih rendah, Bu. Lebih rendah. Acak ya ternyata ya. Kadang dia terbawa, kadang dia naik, kadang juga bawah lagi, kadang dia juga kadang naik, kadang juga dia bawah lagi. Jadi dalam materi ini, dalam uji ini dia nggak bisa melihat secara per kelompok. Yang jelas secara keseluruhan itu ada perbedaan dan itu signifikan, cuma itu saja yang dia bisa. Bisa dipahami? Oke. Baik, sekarang coba teman-teman latihan. Baca satu menit dulu silahkan. Ya, semenit saja baca dulu. Oke, sudah 1 menit. Saya mau tanya, ada berapa kelompok? 3, Bu. 3, apa saja? IPA, IPS, matematik. Ya, IPA, ada IPS, ada matematik. Yang diduga, dugaannya apa dugaannya? IPA-nya ini misalnya dugaannya kan berarti tadi sama juga dengan ya. Kemudian kemudian yang kenyataannya IPA dugaannya berapa? Ada kata apa di situ dugaannya? Dugaan itu sama juga dengan kata anggapan. Menyukai semua mata pelajaran. 3 mata pelajaran tersebut. 3 mata pelajaran tersebut. Kemudian ada kata sama-sama menyukai 3 mata pelajaran tersebut. Kalau di situ ada 12, kemudian di sana sama-sama jumlahnya yang menyukai, berarti E-nya berapa teman-teman? 4. Berarti dugaannya semuanya 4. Kenyataannya IPA berapa yang suka? 3. IPS-nya? 4. Matematikanya? 5. Oke, dari sini tinggal teman-teman menentukan berapa selisihnya. Berarti E min O, selisihnya berapa ini? 1. Min 1 boleh. Min 1. Kemudian berapa ini? 0. Kemudian 1. Oke. Kalau E min 0 dikuadratkan jadi 1. Terus 0. Terus 1. Kalau kemudian E min 0 kuadrat dibagi dengan E, nilainya jadi berapa ini? 1/4. 1/4 sama dengan berapa desimalnya? 0,25. 0,25. Berikutnya? 0. Berikutnya? Sama 0,25. 0,25. Jumlahnya berapa?
0,5. 0,5 inilah yang dinamakan dengan C kuadrat dihitung. Nah, kalau untuk C kuadrat tabel berarti teman-teman mencari dari apa? Alfa sama dengan, ada ketentuannya, kalau alfa nggak ada berarti berapa persen? 5%. Oke. 5%. Tadi K-nya berapa ya? 3. M-nya? M-nya 2. M-nya? Kira-kira yang menyukai itu baik IPA, IPS, dan matematik itu semua murid apa ada gurunya juga? Cuma murid. Kalau cuma murid berarti berapa M-nya? 12. Ya memang 12, tapi jenisnya sama apa beda? Sama. Beda. Oh beda. 2